Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang dokumen usaha. Ini merupakan materi kewirausahaan kelas 12 untuk SMK. Ada beberapa macam jenis usaha. Secara umum, kita mengenal dua jenis usaha, yakni sektor usaha informal dan yang kedua sektor usaha formal. Sektor informal biasanya tidak memiliki izin, sedangkan sektor formal biasanya memiliki izin usaha. Misalnya supermarket. Pertanyaannya, mengapa usaha yang kita miliki harus memiliki legal formal atau memiliki legalitas? Ada beberapa manfaat ketika usaha kita memiliki legal formal atau diakui oleh pemerintah. Salah satu yang paling penting adalah jika usaha kita telah legal, maka kita akan mudah mendapatkan akses modal. Selain itu, dengan memiliki kedudukan formal secara hukum di pemerintah, kita akan mudah ketika berhadapan dengan masalah hukum. Kita memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal lain yang patut kita pertimbangkan adalah dengan memiliki legalitas, kita mudah dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual, HQ, merek, BP POM, atau sejenisnya. Dan yang mungkin sangat ditunggu bagi banyak pengusaha adalah mendapatkan kesempatan untuk dibantu oleh para pemerintah, mendapatkan donatur atau mendapatkan dana hibah dari berbagai pihak. Selain itu, jika usaha kita telah terdaftar, maka kita akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Singkat kata, jika usaha kita terdaftar oleh pemerintah, kita akan mudah mendapatkan bantuan, program, atau apapun yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas usaha yang kita miliki. Ada beberapa jenis atau macam-macam dokumen yang kita butuhkan untuk menjadikan usaha kita legal secara formal. Yang pertama adalah akte pendirian usaha. Untuk mendapatkan ini, kita pergi ke notaris. Notaris mencatatkan usaha kita dan memberikan sebuah akte pendirian usaha. Bentuk usahanya macam-macam, bisa berbentuk CV, PT, atau usaha perseorangan. Akta ini kemudian oleh notaris didaftarkan secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kita memiliki legalitas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, surat keterangan domisili usaha. Surat ini menunjukkan informasi tentang di mana usaha tersebut dilaksanakan. Surat ini sebagai bukti keabsahan alamat perusahaan secara formal. Dengan adanya surat domisili, kita dapat menjadikannya untuk berbagai keperluan yang lain. Ada beberapa syarat pengajuan. Pertama, kita harus memiliki akte notaris yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, jika kita memiliki gedung atau tanah, maka pajaknya harus sudah dibayarkan, maka ada bukti pembayaran PBB. Yang ketiga, akta pemiliknya atau akta pemimpinnya atau akta direksinya, dan ada foto yang dibutuhkan. Dokumen keempat atau dokumen berikutnya yang juga harus disiapkan untuk perizinan secara formal adalah surat izin tempat usaha. Setelah kita memiliki surat domisili yang menunjukkan alamat, maka alamat tersebut harus memiliki izin. Tempat tersebut harus mendapatkan legal formal dari pemerintah. Izin tempat ini menunjukkan bahwa tempat yang kita jadikan sebagai tempat usaha telah terdaftar dan mendapatkan rekomendasi untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Yang kelima, surat izin tanda daftar perusahaan. Artinya, perusahaan yang kita miliki, namanya, logo, dan lain sebagainya telah kita daftarkan. Dengan adanya surat tanda daftar perusahaan, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan yang kita miliki secara legal telah terdaftar.
Dokumen berikutnya yang sangat penting adalah surat izin usaha perdagangan. Artinya apapun bisnis kita, apakah itu restoran, toko, atau yang lainnya, maka di dalamnya ada aspek perdagangan. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan operasional kegiatan. Jika tadi surat domisili menunjukkan alamat, situ surat izin tempat usaha menunjukkan tempat kita telah mendapatkan perizinan, maka terus surat daftar usaha menunjukkan bahwa nama kita sudah terdaftar. Sedangkan kalau SIUP menunjukkan bahwa tempat usaha kita telah memiliki izin operasional untuk menjalankan kegiatan usaha. SIUP memiliki beberapa fungsi. Pertama, alat pengesahan bahwa usaha kita telah legal oleh pemerintah. Yang kedua, jika kita ingin melakukan kegiatan ekspor, maka SIUP merupakan salah satu syarat utama jika kita ingin melaksanakan kegiatan ekspor. Yang ketiga, jika kita ingin terlibat dalam proyek pemerintah, maka semua lelang yang dijalankan oleh pemerintah mensyaratkan kita memiliki SIUP. Demikian pemaparan tentang dokumen usaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.